Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nopi Nuryanti Fajria dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah hari ini menyenangkan? Mudah-mudahan Ibu berharap kabar kalian hari ini semuanya menyenangkan, karena kalau kalian yang senang, nanti kalian akan bersemangat dan akan antusias dalam menerima pembelajaran hari ini. Untuk materi hari ini yaitu masih sama tentang surat lamaran pekerjaan. Kalau kemarin Ibu menjelaskan mengenai pengertiannya tentang lamaran pekerjaan, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas struktur atau sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi apa aja sih yang ada dalam surat lamaran pekerjaan itu? Nah, hari ini akan Ibu jelaskan. Sebelumnya, di video yang kemarin, Ibu sudah membahas sampai di struktur surat lamaran pekerjaan seperti ini. Ini adalah letak-letaknya penempatan bagian-bagian struktur surat lamaran pekerjaan. Ini diperhatikan posisinya atau penempatannya, karena biasanya ini sering muncul di ulangan-ulangan atau di ujian-ujian, ya. Untuk yang pertama, sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yaitu satu, tempat dan tanggal pembuatan surat. Posisinya diingat-ingat ya, di sebelah mana sih letaknya tempat dan tanggal pembuatan surat itu. Nah, untuk tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik, diakhiri karena bukan merupakan kalimat, ya. Jadi untuk tempat dan tanggal surat ini tidak diakhiri dengan tanda titik, tetapi di sana ya pada contoh, itu contohnya sudah Ibu berikan tanda ya. Untuk tempat dipisahkan dengan tanda koma, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Lihat contoh penulisannya, Papua Barat, 28 Agustus 2015. Yang keduanya, lampiran dan hal. Di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada lampiran dan ada juga hal. Lampiran dan hal tidak disingkat, jadi harus ditulis harus ditulis sempurna gitu ya. Lampiran dan hal. Angka dan kolom lampiran ditulis menggunakan huruf, tidak boleh menggunakan angka. Misalnya lampirannya nih ada 4 lembar, kalian tulisnya 4-nya dengan angka, itu tidak boleh ya, tapi harus dengan huruf. Halnya di sana apa? Misalnya pemberitahuan atau halnya tentang permohonan lamaran pekerjaan. Selanjutnya ada alamat surat. Nah, untuk contoh alamat surat, yang pertama tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak boleh lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Kemudian tulisan jalan pada kalimat pada alamat tidak boleh disingkat. Kemudian yang terakhir tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisannya. Contoh. Yang terhormat manajer sukses Mandiri Jalan M. Yamin nomor 2 Kalibata Jakarta. Ingat, untuk penulisan alamat surat jangan pakai kata kepada, tetapi langsung yang terhormat dan tidak boleh memakai kata sapaan karena ini bukan surat pribadi. Langsung saja ke misalnya di sana kepala, kalau kalian mau melamarnya ke sekolah berarti yang terhormat kepala sekolah MA Tunas Bangsa misalnya tuh ya, seperti itu. Kemudian untuk penulisan jalan itu tidak boleh disingkat, ditulis saja biasa Jalan M. Yamin nomor 2 Kalibata, di bawahnya Jakarta. Itu harus 3 baris ya, tidak boleh lebih dari 3 baris. Kemudian ada salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya menggunakan kata-kata dengan hormat. Digunakan tanda baca koma. Dengannya diawali dengan huruf kapital, hormatnya diawali dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda koma. Itu adalah salam pembuka. Setelah salam pembuka ada alinea pembuka. Alinea pembuka ini biasanya tesis ya. Tesis yang kemarin yang sudah Ibu jelaskan itu biasanya disebut dengan alinea pembuka. Setelah alinea pembuka ada isi. Isi itu di sana ada identitas,
identitas itu biasanya berupa nama kalian ya, nama kalian, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian ditulisnya itu menggunakan huruf kecil, jangan menggunakan huruf besar. Jadi lihat pada contoh ya, untuk dicontohkan di sana nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat itu menggunakannya huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian setelah identitas ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Dan yang terakhir adalah menyatakan lampiran. Lampiran itu biasanya fotokopi ijazah, fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto, dan lain sebagainya ya, yang mendukung surat lamaran pekerjaan kamu tersebut. Kemudian ada penutup. Penutup itu haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Ya, jadi kamu harus terlihat berantusias dalam ketika kamu melamar pekerjaan, tetapi jangan juga kamu terlalu memelas untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Kemudian ada salam penutup. Kalau tadi di awal itu adalah salam pembuka dengan hormat, kalau salam penutup yaitu hormat saya ya. Nanti itu ada kalian harus bisa membedakan antara salam pembuka, kalimat penutup, dan salam penutup. Ya, kalian harus bisa membedakan. Kalau tadi salam pembuka itu adalah dengan hormat, kalau salam penutup itu hormat saya. Kalau kalimat penutup itu biasanya demikian, surat lamaran pekerjaan yang saya buat, besar harapan saya. Nah, itu biasanya kalimat penutup ya. Kemudian yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Jangan lupa ketika kalian setelah menuliskan salam penutup, kalian berikan tanda tangan dan nama terang. Nama terang itu maksudnya nama jelas. Nah, jadi itu ya untuk struktur atau sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi di dalamnya itu tadi sudah Ibu jelaskan. Silahkan kalian pahami isinya itu apa saja. Nanti akan ada praktek tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas partisipasi kalian, atas perhatian kalian untuk menyaksikan video pembelajaran yang telah Ibu buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.